Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk mata kuliah akuntansi dan pengendalian biaya mengenai biaya tenaga kerja itu di bab 5. Oke, pengertian dan penggolongan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini adalah biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pemanfaatan tenaga kerja dalam melakukan produksi. Dalam perusahaan manufaktur, penggolongan kegiatan kerja dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, penggolongan menurut fungsi pokok organisasi. Dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok: produksi, pemasaran, dan administrasi. Dengan demikian, biaya tenaga kerja digolongkan menjadi biaya tenaga kerja produksi, biaya tenaga kerja pemasaran, dan biaya tenaga kerja administrasi. Yang kedua, penggolongan menurut kegiatan departemen. Misalnya departemen produksi atau perusahaan terdiri dari 3 departemen, yaitu departemen pulp, departemen kertas, dan departemen penyempurnaan. Biaya tenaga kerja departemen produksi digolongkan sesuai dengan bagian-bagian tersebut. Yang ketiga, penggolongan menurut jenis pekerjaan. Misalnya dalam departemen produksi digolongkan sebagai berikut: operator, mandor, dan penyelia. Maka biaya tenaga kerja juga digolongkan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan tersebut. Yang keempat, penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Tenaga kerja dapat digolongkan menjadi tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan unsur biaya produksi, sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan unsur biaya overhead pabrik. Oke. Akuntansi biaya tenaga kerja. Jadi biaya tenaga kerja dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu gaji dan upah reguler, premi lembur, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Yang pertama itu pencatatan waktu kerja. Ini merupakan pengumpulan data mengenai jumlah jam kerja karyawan. Dokumen yang digunakan dalam pencatatan waktu kerja yaitu kartu hadir yang digunakan untuk mencatat jumlah jam kerja karyawan. Yang kedua, perhitungan jumlah gaji dan upah. Ini tugas dari Departemen Personalia. Yang ketiga, alokasi biaya tenaga kerja dibukukan atas dasar kartu hadir dan kartu jam kerja yang merupakan dokumen sumber untuk mengalokasi biaya tenaga kerja pada pesanan departemen untuk produk. Kini kita langsung saja pencatatan jurnal untuk biaya tenaga kerja. Mencatat kewajiban penggajian. Jadi penghitung total beban gaji yang masih harus dibayar merupakan akumulasi dari biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya gaji untuk bagian umum dan administrasi, serta biaya gaji untuk bagian penjualan dan pemasaran. Biaya-biaya tersebut dicatat dengan mendebet perkiraan payroll atau beban gaji dan mengkreditkan perkiraan accrued payroll atau gaji yang masih harus dibayar. Jika terdapat pajak penghasilan PPh terutang, maka dicatat dengan mengkredit perkiraan tax payable atau hutang pajak penghasilan. Jurnalnya di debit itu ada payroll, terus di kredit ada accrued payroll. Payroll itu gaji yang beban gaji ya. Accrued payroll gaji yang harus dibayar, masih harus bayar. Tax payable di sebelah kanan, di kredit itu pajak. Terus pembayaran gaji dicatat dengan mendebit perkiraan accrued payroll dan mengkredit perkiraan cash. Jurnalnya adalah di debit adalah accrued payroll, di kreditnya adalah cash. Oke, mencatat pendistribusian beban gaji. Beban gaji untuk tenaga kerja langsung didebet ke perkiraan WIP, work in process. Beban gaji untuk tenaga kerja tidak langsung didebet ke perkiraan factory overhead control. Beban gaji untuk bagian umum dan administrasi didebet ke perkiraan general and administration expense. Beban gaji untuk bagian penjualan dan pemasaran didebet ke perkiraan selling and marketing expense, dan perkiraan untuk bagian kredit adalah payroll. Jurnalnya adalah di debit WIP,
terus factory overhead control, selling and marketing expense, dan general administration expense. Itu berada di posisi debit dan kreditnya adalah payroll. Di sini ada contoh soal. Contoh soal yaitu berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada tanggal 25 Mei 2015 diketahui total beban gaji yang harus dibayar pada tanggal 1 Juni 2015 adalah sebesar 9 juta. Dengan tarif PPh 21 sebesar 5%. Perincian gaji adalah sebagai berikut. Untuk tenaga kerja langsung itu sebesar 5 juta, untuk tenaga kerja tidak langsung sebesar 1 juta, untuk bagian penjualan dan pemasaran sebesar 2 juta, untuk bagian umum dan administrasi sebesar 1 juta. Nih totalnya sebesar 9 juta ya. Jadi jurnal yang harus dibuat, posisi di debit itu payroll sebesar 9 juta, posisi di kanan ada akun payroll dan tax payable 9 juta, kita kalikan 5% itu diperoleh 8 juta 550. Jadi 5% lah, 9 juta dari 5% adalah 450. Jadi dikurangin 9 juta kurang 450 itu dapatlah beban gaji yang harus dibayar sebesar 8 juta 550. Itu dibayar di posisi kredit. Terus kita masukin lagi di bawahnya, di debitnya ada akun payroll sehingga mengeluarkan kas sebesar 8 juta 550 ribu berada di posisi kredit, itu cash yang keluar untuk bayar. Di debitnya lagi ada WP 5 juta, ada factory overhead control 1 juta ya kan. So kita masukin yang tadi diketahui. Terus di sebelah kanannya ada payroll sebesar 9 juta ya di posisi kredit. Jadi gaji yang harus dibayar. Oke, ini di sisi kanan itu kalau kita jumlahkan mendapatkan nilai yang sama di debit ya. Debit sama kredit ini balance sama-sama sebesar 26 juta 550 ribu kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman hitung, ini hasilnya balance ya di bagian debit sama kredit. Oke, sekian untuk bab 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.